Hari itu dunia terlihat normal, layar harga bergerak seperti biasa, tapi di kepala seorang trader bernama Paul Tudor Jones, sesuatu terasa sangat tidak beres. Ia tidak melihat pasar, ia melihat psikologi massa, ketakutan kolektif, keserakahan yang menebal, dan kesunyian berbahaya sebelum badai finansial menghantam sistem global. Paul tidak dibesarkan oleh teori, ia dibentuk oleh rasa sakit, oleh kehilangan, oleh kesalahan yang menghancurkan ego dan memaksa pikirannya berevolusi. Ia belajar satu hal brutal sejak awal. Pasar tidak peduli seberapa pintar kamu. Pasar hanya menghormati disiplin dan kesiapan mental ekstrem. Banyak trader membaca grafik, Paul membaca manusia, membaca emosi yang bocor lewat harga, membaca kepanikan sebelum headline muncul di televisi. Saat mayoritas percaya dunia aman, ia justru curiga, karena sejarah selalu berulang, hanya pelakunya yang berganti generasi dan wajah. Paul mempelajari kehancuran masa lalu bukan untuk nostalgia, tapi untuk mendeteksi pola psikologis yang sama, muncul kembali di era berbeda. Ia memahami bahwa krisis tidak dimulai dari angka. Krisis dimulai dari kepercayaan yang rapuh dan keyakinan palsu yang dibiarkan tumbuh. Di saat banyak trader sibuk mengejar profit harian, Paul justru bertanya, apa yang terjadi jika sistem ini runtuh besok pagi? Pertanyaan itu bukan paranoia, itu latihan mental. Karena trader profesional selalu bersiap untuk skenario terburuk, bukan berharap pada skenario terbaik. Ia tahu satu kesalahan psikologis fatal. Manusia menolak percaya bahwa kehancuran bisa terjadi saat semua terlihat baik-baik saja. Paul melihat leverage berlebihan, optimisme media, dan rasa aman palsu menyatu menjadi bom waktu finansial yang menunggu satu pemicu kecil. Ia tidak melawan pasar secara emosional. Ia memposisikan diri seperti predator sabar, menunggu momen ketika rasa takut mengambil alih akal sehat. Trader retail sering masuk pasar karena ingin benar. Paul masuk pasar karena siap salah dan tahu persis kapan harus mundur tanpa drama. Ketika volatilitas meningkat, mental trader biasa goyah, jantung berdetak lebih cepat, logika menyempit, dan keputusan berubah reaktif. Paul justru semakin tenang saat orang lain panik, karena ketenangan adalah senjata paling langka dan paling mahal di dunia trading. Ia mengerti bahwa uang bukan masalah utama. Masalah sebenarnya adalah kemampuan mengendalikan diri saat probabilitas berbalik melawan mayoritas. Di balik keputusan besarnya, tidak ada keberanian buta. Yang ada hanya kepatuhan mutlak pada sistem dan pengendalian ego tanpa kompromi. Paul melatih pikirannya untuk menerima kerugian kecil dengan damai, demi menghindari kehancuran besar yang membunuh karier trader. Banyak orang mengira trader hebat kebal emosi, padahal yang benar mereka sangat sadar emosi, namun tidak diperbudak olehnya. Ia tahu rasa takut tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diarahkan menjadi sinyal kewaspadaan, bukan pemicu kepanikan destruktif. Saat pasar mulai retak, sebagian besar trader menyangkal. Paul justru mengurangi eksposur dan mengamankan posisi tanpa heroisme murahan. Ia paham bahwa bertahan hidup lebih penting daripada terlihat jenius di satu momen yang berisiko menghancurkan segalanya. Di titik inilah perbedaan trader legendaris dan trader biasa terlihat jelas. Satu bertindak berdasarkan probabilitas, satu berdasarkan harapan. Paul tidak menikahi posisi, tidak jatuh cinta pada analisa, karena cinta adalah musuh paling licik dalam dunia trading profesional. Setiap keputusan yang ia ambil harus lolos satu pertanyaan, apakah ini melindungi modal dan stabilitas mental saya? Ketika tekanan meningkat, banyak trader melipat gandakan risiko untuk menutup luka. Paul justru mengecilkan risiko untuk menjaga kewarasan. Ia sadar, satu hari buruk bisa menghancurkan puluhan tahun kerja keras jika mental tidak dilatih menghadapi ketidakpastian ekstrem. Pasar tidak menghancurkan akun, trader menghancurkan akunnya sendiri melalui keputusan emosional yang tidak disadari. Paul memandang krisis bukan sebagai musuh, tapi sebagai konsekuensi alami dari siklus keserakahan dan ketakutan manusia. Ia tidak menunggu konfirmasi sempurna, karena konfirmasi sering datang terlambat saat kerusakan sudah menyebar ke seluruh sistem. Trader rata-rata mencari kepastian, Paul mencari ketidakseimbangan psikologis yang bisa dieksploitasi dengan disiplin dingin. Di saat dunia hampir runtuh, Paul tidak menyelamatkan egonya, ia menyelamatkan pikirannya terlebih dahulu. Karena ia tahu, tanpa mental yang stabil, tidak ada strategi, tidak ada indikator, tidak ada pengalaman yang bisa menyelamatkan trader. Bagian ini bukan tentang profit. Ini tentang fondasi psikologis yang membuat seseorang mampu bertahan saat dunia finansial goyah.
Dan inilah awal dari detik-detik ketika keputusan Paul Tudor Jones mengubah cara dunia memandang risiko selamanya. Detik itu bukan datang dengan ledakan, ia datang perlahan, seperti retakan halus yang hanya terlihat oleh mereka yang mau memperhatikan dengan jujur. Paul melihat pasar mulai berperilaku aneh, bukan liar, tapi terlalu tenang, terlalu percaya diri, terlalu yakin semuanya terkendali. Ketika ketenangan terasa berlebihan, disitulah bahaya bersembunyi. Karena pasar jarang memberi peringatan dengan suara keras. Ia memperhatikan cara pelaku besar mulai bergeser, volume berubah. Respons harga terhadap berita tidak lagi rasional seperti biasanya. Bagi trader awam, itu hanya fluktuasi biasa. Tapi bagi Paul, itu tanda psikologi massa mulai tidak sinkron dengan realitas ekonomi. Ia tahu momen paling berbahaya bukan saat semua orang takut, tapi saat semua orang merasa aman tanpa alasan kuat. Media berbicara tentang pertumbuhan, analis memuja stabilitas, dan mayoritas trader merasa nyaman menambah risiko tanpa pertahanan mental. Disinilah Paul justru merasa tidak nyaman, karena kenyamanan kolektif sering menjadi jebakan paling mematikan di market. Ia mengingat satu prinsip yang selalu ia pegang. Jika semua orang berada di sisi yang sama, peluang sebenarnya ada di sisi berlawanan. Bukan karena ingin melawan arus, tapi karena arus psikologis manusia cenderung berlebihan dan akhirnya runtuh oleh bobotnya sendiri. Paul tidak terburu-buru, ia tidak masuk posisi hanya karena intuisi. Ia menunggu konfirmasi perilaku, bukan konfirmasi opini. Ia memeriksa ulang risikonya, bukan untuk memaksimalkan untung, tapi untuk memastikan satu kesalahan tidak menghancurkan seluruh sistem. Trader biasa fokus pada berapa banyak yang bisa mereka hasilkan, Paul fokus pada berapa banyak yang bisa ia selamatkan. Karena dalam dunia trading profesional, bertahan hidup selalu menjadi kemenangan pertama sebelum profit bicara. Ia mulai membangun posisi dengan hati-hati, seolah tahu badai besar akan datang, tapi tidak tahu pasti kapan waktunya. Inilah seni yang jarang dibahas, bersiap tanpa panik, waspada tanpa paranoia, dan disiplin tanpa harus terlihat heroik. Paul tahu satu hal, market tidak memberi penghargaan pada keberanian emosional. Market menghargai ketepatan dan kesabaran brutal. Saat tanda-tanda kehancuran mulai jelas, banyak trader justru membeku, tidak bisa bertindak karena terikat pada analisa lama. Paul sudah melatih dirinya untuk melepaskan bias, karena bias adalah rantai mental yang mengikat trader pada kehancuran perlahan. Ia tidak menyangkal data yang berlawanan dengan posisinya, ia justru mencarinya, karena kebenaran sering datang dengan rasa tidak nyaman. Di titik ini, perbedaan mentalitas semakin terlihat. Trader ego melawan pasar, trader profesional berdamai dengan kenyataan pahit. Paul tidak merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun, karena pasar bukan tempat mencari validasi, melainkan tempat bertahan. Ketika tekanan meningkat, ia tidak menaikkan ukuran posisi, ia justru memperketat kontrol, memperkecil risiko, memperbesar kejernihan. Ia memahami bahwa saat krisis, kesalahan kecil diperbesar berkali lipat oleh volatilitas dan kepanikan kolektif. Banyak trader mengira mereka kalah karena strategi, padahal mereka kalah karena tidak siap secara mental menghadapi ketidakpastian ekstrim. Paul melatih pikirannya untuk menerima skenario terburuk sebelum masuk pasar, sehingga ketika itu terjadi, ia tidak terkejut. Keterkejutan adalah musuh utama pengambilan keputusan rasional, dan market hidup dari menjebak trader yang terkejut. Ia tidak bereaksi pada harga, ia merespons struktur, konteks, dan perubahan perilaku yang tidak kasat mata. Bagi Paul, harga hanyalah gejala. Penyakit sebenarnya ada pada psikologi manusia yang terdistorsi oleh keserakahan dan ketakutan. Ia tahu saat semua orang mulai panik, likuiditas mengering, dan kesalahan menjadi tidak termaafkan. Maka sebelum kepanikan memuncak, ia sudah menyiapkan mental untuk bertindak tanpa drama, tanpa amarah, tanpa euforia. Trader biasa berharap pasar kembali normal. Paul menerima bahwa ketidaknormalan adalah bagian alami dari siklus. Ia tidak mencoba menjadi pahlawan, karena pahlawan di market sering berakhir sebagai korban berikutnya. Keputusannya tidak didorong adrenalin, tapi oleh ketenangan yang dilatih bertahun-tahun melalui rasa sakit dan kesalahan. Paul memahami bahwa krisis adalah ujian karakter, bukan ujian kecerdasan semata. Saat dunia finansial mulai retak, ia tidak menyalahkan siapapun, karena menyalahkan hanya membuang energi mental berharga. Ia memilih fokus pada satu hal, menjaga kejernihan pikiran di tengah kebisingan global yang semakin menyesakan. Dan di saat banyak orang kehilangan kendali,
Paul justru semakin sadar bahwa momen inilah yang membedakan legenda dan korban. Karena market tidak mencari orang paling pintar, market memilih mereka yang paling siap secara mental menghadapi kehancuran. Bagian ini adalah tentang ketenangan sebelum badai, tentang keputusan yang diambil sebelum dunia benar-benar runtuh. Dan badai itu sedang mendekat lebih cepat dari yang dibayangkan kebanyakan trader. Badai akhirnya datang ketika pasar berhenti rasional, harga bergerak tanpa logika, dan trader menyadari sistem keuangan rapuh lebih cepat dari dugaan global hari itu juga. Saat kepanikan menyebar, Paul tidak terpaku layar, ia terpaku pikirannya, memastikan emosi tidak menyusup keputusan yang harus dingin saat krisis finansial global meledak hebat serentak. Ia sudah menyiapkan skenario, bukan tebakan, sehingga ketika volatilitas melonjak, tindakannya otomatis, terukur, dan patuh rencana trading disiplin yang ketat sejak awal karier profesionalnya bertahun. Banyak trader membeku, sebagian menyangkal, sebagian panik, tapi Paul bergerak seperti dokter bedah, lambat, presisi, tanpa drama emosional di tengah kehancuran pasar global yang brutal. Ia memotong kerugian tanpa negosiasi batin. Karena negosiasi dengan ego selalu mahal saat likuiditas menguap cepat di fase krisis finansial paling gelap sepanjang sejarah modern. Keputusan sulit diambil bukan saat tenang, melainkan saat jantung berisik, tangan gemetar, dan pikiran diserang ketakutan primitif manusia yang muncul tiba-tiba ketika ancaman nyata. Paul sudah berdamai dengan rasa takut. Ia menggunakannya sebagai kompas, bukan penguasa yang membajak tindakannya saat pasar runtuh dan kepercayaan publik hancur dalam sekejap waktu. Saat banyak akun lenyap, Paul fokus melindungi modal, karena modal adalah oksigen. Tanpa itu pikiran mati dan peluang masa depan trading ikut terkubur selamanya cepat. Ia tidak mengejar puncak, ia menghindari jurang. Filosofi sederhana yang jarang dipahami trader yang terobsesi heroisme profit instan dan pengakuan sosial palsu di komunitas maya. Ketika pasar jatuh, korelasi pecah dan model gagal, hanya disiplin mental yang tetap bekerja konsisten, menjaga keputusan rasional dalam kekacauan ekstrim global berkepanjangan tanpa henti. Paul memahami satu kebenaran pahit, risiko terbesar bukan di chart, melainkan di kepala trader sendiri, yang mudah panik saat realitas menghantam ekspektasi manis lama mereka. Di tengah kehancuran, ia menolak euforia benar, karena merasa benar sering mengundang kesalahan berikutnya yang lebih besar, dan menghancurkan disiplin mental perlahan tanpa terasa sama. Setelah debu mereda, dunia menoleh, mencari jawaban, bagaimana seseorang bisa tetap berdiri ketika sistem tersungkur, dan pasar global kehilangan arah, serta kepercayaan publik luas mendalam. Jawabannya bukan keberanian, melainkan persiapan mental panjang, latihan menerima salah, dan kesetiaan pada batas risiko pribadi yang tidak pernah dilanggar, meski peluang tampak menggiurkan besar. Paul tidak memprediksi masa depan, ia mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan tanpa kehilangan keseimbangan emosional, saat tekanan ekstrem menguji karakter trader profesional sejati bertahun kemudian. Banyak trader belajar strategi, sedikit yang melatih jiwa, padahal jiwa menentukan nasib akun jangka panjang saat krisis datang tanpa permisi dan menghapus harapan semu cepat. Kisah ini mengajarkan, pasar menghormati mereka yang menghormati risiko, bukan mereka yang mengejar sensasi adrenalin kemenangan cepat dan pujian sesaat dari lingkungan trading yang bising. Paul keluar dari badai bukan tanpa luka, tapi dengan pikiran utuh, dan modal yang masih bernapas siap menghadapi siklus berikutnya dengan rendah hati penuh kesadaran. Legenda tidak lahir dari kemenangan. Legenda ditempa saat hampir runtuh, namun memilih disiplin dibandingkan ego yang menuntut pembuktian di hadapan dunia trading kejam tanpa ampun. Dan dari momen inilah, pasar belajar, psikologi adalah fondasi, bukan pelengkap. Dalam bertahan hidup finansial, ketika dunia nyaris runtuh oleh keserakahan kolektif tak terkendali manusia. Setelah badai berlalu, justru fase paling berbahaya dimulai, bukan di pasar, tapi di kepala trader yang selamat dari kehancuran finansial global itu. Euforia diam-diam menyusup, rasa benar mulai tumbuh, dan kepercayaan diri berpotensi berubah menjadi kesombongan yang membunuh secara perlahan tanpa disadari. Paul sangat memahami fase ini, karena banyak legenda jatuh bukan saat krisis, melainkan setelahnya ketika ego menuntut pengakuan berlebihan. Ia menahan diri, memperlambat ritme, mengevaluasi keputusan bukan dari hasil, tapi dari proses mental yang ia jalani saat tekanan ekstrem. Bagi Paul, kemenangan tanpa kendali diri adalah awal kehancuran berikutnya yang lebih sunyi dan lebih mematikan dibanding kerugian finansial terbuka.
Ia mengajarkan satu prinsip keras: pasar memberi kesempatan, tapi manusia sering menghancurkan dirinya sendiri setelah berhasil bertahan hidup. Di titik ini, banyak trader berubah, merasa kebal, menaikkan risiko, melanggar batas yang dulu menyelamatkan mereka dari kehancuran total. Paul justru melakukan sebaliknya. Ia menurunkan exposure, menjaga keseimbangan hidup, dan memastikan pikirannya tidak dikendalikan trauma maupun euforia. Trauma bisa membuat trader terlalu takut, euforia bisa membuat trader terlalu berani. Keduanya sama berbahayanya bagi keberlanjutan karier trading jangka panjang. Ia memproses pengalaman pahit sebagai pelajaran, bukan identitas, karena melekat pada masa lalu mengaburkan penilaian terhadap realitas baru. Market selalu berubah, dan mental trader harus lentur, bukan keras, bukan juga rapuh, tapi adaptif menghadapi siklus emosi manusia berulang. Paul tidak meromantisasi krisis, karena penderitaan finansial bukan lencana kehormatan, melainkan peringatan akan batas manusia menghadapi ketidakpastian. Ia menjaga rutinitas, tidur cukup, menjauh dari kebisingan opini, karena kelelahan mental sering menyamar sebagai keyakinan kuat yang menyesatkan. Trader yang kelelahan mudah merasa pintar, padahal ia hanya kehilangan kemampuan mempertanyakan keputusan sendiri secara jujur dan objektif. Paul memelihara kebiasaan refleksi, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memastikan ia tetap rendah hati di hadapan pasar yang tak pernah bisa dikendalikan. Ia percaya, market tidak perlu ditaklukkan, cukup dihormati, karena upaya menguasai sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri selalu berakhir buruk. Banyak trader gagal memahami ini. Mereka ingin menundukkan pasar, bukan berdamai dengan probabilitas yang tidak pernah berpihak secara personal. Paul menempatkan psikologi sebagai fondasi, bukan tambahan, karena strategi tanpa mental sehat hanyalah bom waktu yang menunggu meledak. Ia melihat banyak generasi baru trader mengulangi kesalahan lama, mengejar kecepatan, sensasi, dan validasi sosial daripada kestabilan emosional jangka panjang. Padahal stabilitas emosional adalah keunggulan kompetitif paling langka, lebih langka dari sistem, indikator, atau informasi eksklusif apapun. Paul menjaga jarak dari kebisingan, karena ia tahu opini mayoritas sering lahir dari emosi, bukan dari pemahaman mendalam tentang risiko nyata. Ia tidak mencari sorotan, karena sorotan memperbesar ego, dan ego mempersempit kemampuan melihat bahaya yang datang perlahan tanpa suara. Dalam diam, ia membangun ulang kesiapan mental, sadar bahwa siklus berikutnya akan datang, entah kapan, entah dalam bentuk apa. Market tidak pernah kehabisan cara menguji manusia, dan setiap siklus baru selalu menemukan cara menipu mereka yang lupa pelajaran lama. Paul memilih untuk tidak lupa, karena lupa adalah kemewahan mahal, yang hanya bisa dibayar oleh mereka yang siap kehilangan segalanya kembali. Bagian ini bukan tentang strategi lanjutan, ini tentang menjaga kewarasan setelah selamat dari kehancuran yang hampir mematahkan sistem global. Dan disinilah banyak trader jatuh, bukan karena pasar, tapi karena gagal mengelola diri setelah merasa berhasil menaklukkan badai besar. Legenda sejati tidak dibentuk oleh satu momen, tapi oleh kemampuan bertahan tanpa berubah menjadi versi terburuk dari dirinya sendiri. Pada akhirnya, kisah Paul bukan tentang bagaimana ia menebak kehancuran, tapi bagaimana ia menyiapkan jiwanya menghadapi kemungkinan terburuk. Ia tidak mengalahkan pasar, ia mengalahkan impuls primitif manusia yang ingin aman saat bahaya dan ingin berani saat seharusnya mundur. Dunia trading penuh orang pintar, tapi hanya sedikit yang cukup jujur menghadapi kelemahan mentalnya sendiri tanpa mencari pembenaran. Paul tahu, setiap trader membawa luka batin ke layar harga, trauma masa lalu, ambisi tersembunyi, dan rasa takut kehilangan harga diri. Market tidak peduli latar belakangmu, ia hanya memantulkan kembali kondisi psikologismu dalam bentuk untung atau kehancuran brutal. Ketika dunia hampir runtuh, yang tersisa bukan indikator, bukan teori, tapi kebiasaan mental yang dilatih jauh sebelum krisis terjadi. Trader yang selamat bukan yang paling cepat, tapi yang paling sadar kapan harus berhenti dan kapan tidak perlu membuktikan apapun. Paul mengajarkan kebenaran pahit, jika kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, maka pasar akan melatihmu dengan cara paling menyakitkan. Banyak orang ingin hasil seperti legenda, tapi tidak mau menjalani proses sunyi mengelola ketakutan, keserakahan, dan kesepian keputusan. Trading sejati adalah dialog antara kamu dan dirimu sendiri. Pasar hanya menjadi cermin yang jujur tanpa belas kasihan. Paul tidak mencari ketenaran, karena ketenaran membuat orang lupa bahwa satu kesalahan saja cukup menghancurkan segalanya kembali. Ia hidup dengan kesadaran bahwa keberhasilan bukan kondisi permanen,
melainkan fase yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Di dunia yang memuja profit cepat, Paul memilih stabilitas jiwa sebagai prioritas. Karena jiwa yang rusak akan menghancurkan strategi terbaik. Setiap siklus baru akan melahirkan trader percaya diri palsu, dan setiap krisis akan membersihkannya tanpa ampun dari sistem. Paul berdiri di antara keduanya, tidak mabuk kemenangan, tidak lumpuh oleh ketakutan, hanya disiplin pada realitas apa adanya. Inilah warisan sejati dari detik ketika dunia hampir runtuh. Bukan teknik rahasia, tapi kedewasaan mental menghadapi ketidakpastian. Jika kamu ingin bertahan lama di market, berhentilah bertanya bagaimana cara menang cepat, mulailah bertanya bagaimana cara tetap waras. Karena pada akhirnya, trader yang kehilangan uang masih bisa kembali, tapi trader yang kehilangan kejernihan hampir tidak pernah pulih. Paul Tudor Jones bukan legenda karena satu momen, tapi karena ia selamat tanpa kehilangan dirinya sendiri. Oh, dan itu adalah kemenangan paling langka di dunia trading manapun.